Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Dibikin ya. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Nyender. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Gouvernementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan timur dan barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen Van Verkeer en Waterstaat dan Centrale Bibliotheek. Departemen Van Verkeer en Waterstaat merupakan jawatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Centrale Bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jawatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia, termasuk kota Bandung. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dari cengkraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1942, Belanda menyerah atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik. Membuat Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan jawatan Departemen Van Verkeer en Waterstaat diubah menjadi Kotubu Bunshitsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh Aliansi Barat. Melalui pidato radio siaran Suara Kaisar pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan oleh Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya, yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Kabinet Pertama dan Organisasi Kenegaraan. Dalam Kabinet Pertama itu, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Adikusno Cokrosuyoso yang berkantor pusat di Bandung, Gedung Sate. Walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia tidak serta-merta menikmatinya secara utuh. Pada tanggal 4 Oktober 1945, tentara sekutu yang diikuti oleh Nika dan Gurkha memasuki kota Bandung untuk merusak kedaulatan NKRI. Pada tanggal 3 Desember, pasukan sekutu menyerang Gedung Sate. 21 orang pemuda dari Angkatan Muda DD berjuang habis-habisan mempertahankan Gedung Sate. Sebagian besar terluka berat dan 7 orang dinyatakan hilang. Baru pada tahun 1952, ketujuh pemuda yang hilang dan dinyatakan gugur ini
dapat ditemukan kerangkanya terkubur di halaman belakang gedung sate. Kerangka ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Ciputra. Ketika Insinyur Hadi Juanda menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, tanggal 3 Desember ditetapkan untuk diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Setelah lama digunakan sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum, serta segala pencapaiannya yang masih kita nikmati hingga sekarang. Tahun 1980, Gubernur Jawa Barat Aan Kunaifi memindahkan kantor Pemprov Jabar dari gedung Kertajati di Jalan Braga ke gedung Sate. Dan sejak saat itu, gedung Sate identik dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2017, gedung Sate mendapatkan status sebagai bangunan cagar budaya nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Gedung Sate, mahakarya klasik tak lekang oleh waktu. Sebuah landmark Jawa Barat yang kita jaga dan cintai. Menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa gemah ripah, repeh rapi.